supir di Transjakarta itu harus punya skill Itu maksudnya pelecehan dari penumpang. penumpang? Bahkan Oh, saya ada pun ya? pernah ngalamin. Ya, penumpang tak kasat mata. Saya lihat dari kaca spion dalam, ada orang, saya tengok ke belakang, nggak ada. Oh, serius, Iya, Mbak? iya. Saya tidak pernah, dari dulu nggak pernah mengandalkan hidup sama orang, sama manusia. Karena Oh. mengharapkan sesuatu sama manusia adalah kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di Mas Was Official Channel. Oke Pak E, kali ini saya bersama wanita cantik nih, yang berprofesi sebagai supir busway. Luar biasanya nih, wanita cantik ini, dia juga ternyata tuh punya restoran di London. Oke Pak E, nih kita langsung aja nih ya, ngobrol tipis-tipis nih bersama Miranti Yustika Dewi Lestari. Mbak, Ya, apa kabar nih Mbak? alhamdulillah kabar baik Mas Alhamdulillah, Was. Ya, baik. gimana kabarnya Mas Was juga? Alhamdulillah, baik Mbak. Nih mau ngobrol tipis-tipis nih Mbak, soal Boleh. profesi sama bisnis di sana nih. Tebel juga boleh kok Boleh Mas. ya, boleh. Loh Mbak, kalau Hmm. awalnya basic pendidikannya apa ya Mbak? Mbak Dewi Saya nih. Saya panggil Mbak Dewi aja ya. boleh. Nah. Saya itu lulusan sarjana komunikasi dari apa? Sahid, ngambil public relation. Oh, Lulusan Sahid, Sahid. PR Sahid ya. Terus itu gimana Mbak ceritanya tuh? Bisa sampai ke London tuh tahun berapa ya? Ke UK saya awal pandemi 2020. Awal pandemi 2020. Hmm. Itu berarti sebelum pandemi apa pas sudah pandemi Mbak? Pandemi. Pas awal pandemi bang. Jadi Tapi itu masih bisa berangkat ya ke sana ya? bisa berangkat. Tapi ya Oh, dengan peraturan yang sangat ketat banget dan harus PCR yang harganya waktu itu masih range-nya di 2,5 juta sampai 3 juta. Nah itu ya saya oh melewati. memang berangkat ke sana. Mm-mm. Di sana itu memang ada keluarga Ada atau gimana? keluarga, Oh, ada udah ada anak, keluarga di iya. sana. Cerita dikit Mbak tuh Mbak, gimana katanya kan di London itu kan ada restoran ya? Iya, kebetulan Hmm. sama kakak, dan kakak Heeh. udah merintis lebih dulu punya restoran di sana. Nah, ketika saya ke sana ya saya ikut eh, bantu di sana juga untuk di Oh. restoran itu. Nah, itu waktu pas saya belum ke sana masih makanan western ya. Begitu pas saya ke sana ya ada masakan Oh. Asianya juga. Berarti di sana tuh emang kakak udah di sana duluan ya? Udah. Lah, itu Mbak di sana pas pandemi itu emang bisa buka itu restoran? Restoran, grocery itu terus rumah sakit itu buka karena kan pasti kan Hmm. apa warga juga butuh makanan ya, asupan gitu. Jadi Oh. kalau di sana pada saat pandemi memang benar-benar diberlakukan social distancingnya, benar-benar teratur benar gitu kan. Kayak contohnya untuk masuk untuk restoran kita dikasih jarak 1,5 meter atau 2 meter, itu benar-benar dilakuin di sana. Jadi nggak Hmm. boleh yang serabutan itu, yang masuk tuh full nggak boleh. Dan jam operasionalnya pun juga dibatasi di sana. Oh, artinya memang buka boleh makan di tempat. Kalau di Take Indonesia away, kan take dulu kan, away, oh nggak tetap boleh take take away. away. Sana ada Gojek nggak sih Mbak? Uber, Uber food ada, Ada ya? Uber food. Oh berarti kan, oh bang, yang antri itu berarti banyak Uber dong ya? Apa memang Tergantung sih. sendiri, orangnya Kadang sendiri? orang lebih banyak pengennya, ada yang jenuh di rumah, dia pengen keluar ya boleh gitu keluar. Tapi dengan catatan kalau untuk makan di tempat itu dibatasin, nggak boleh. Hmm. Misalnya ya kayak eh, berapa persen dari kapasitas ruangan itu ya harus dikurangi. Tapi memang boleh makan di situ, di Boleh, tempat? Oh boleh ya, lagi pandemi boleh. kan. Kalau kita kan di sini hampir Iya, nggak boleh loh. iya. Memang di sana ada pengurangan sih, pengurangan waktu jam operasional restoran atau tempat publik umum tuh ada pengurangan jam operasionalnya. Hmm. Kayak untuk restoran buka jam 9 sampai jam 3 sore udah harus tutup. Rame itu ya Mbak ya, restoran Ya pesanannya? paling rame ya yang take away aja sih kalau yang Iya tapi emang rame ya waktu itu. rame. Yang banyak apa Mbak masakannya apa? Yang diminati di sana tuh? Masakan karena di sana western ya, mereka cenderungnya kayak ayam kayak gitu, pas kayak gitu. Ketika untuk saya sajikan untuk makanan Asia, mereka masih belum familiar gitu kan. Nah, Oh. ketika saya udah coba kasih sentuhan tempe goreng, hal-hal Hmm. yang seperti yang di sini kayaknya receh, tapi di sana Eh. jadi makanan mewah buat orang sana gitu kan. Oh iya ya? Karena karena pengalaman saya sendiri di sana, saya bikin sendiri untuk
keponakan di sana tuh jadi berebutan makanan Indonesia. Oh. Kayak tempe goreng, saya bikin masakan Aceh seperti ayam tangkap, itu rebutan. Nasi goreng pakai itu terasi, saya Heeh. kasih terasi sedikit itu jadi rebutan di sana. Hmm. Kerupuk singkong, Hmm. itu jadi rebutan. Ya maksudnya itu untuk warga orang Asianya atau Orang boleh asing, nih? orang bule. Kebetulan waktu Bolehnya? itu ada Doyan ya? tamu orang bule, bahkan saya waktu itu bawa simping kencur, cracker dari daerah Jawa Barat, nah Heeh. itu mereka suka. Oh suka yang kayak gitu-gitu juga Karena ya? di sana nggak ada. Kalau kayak tempe gitu dimasak apa Mbak? Tempe goreng aja, Tempe dibikin goreng, mendoan oh gitu. bikin mendoan gitu. Suka Mm, ya? suka. Tapi mereka pakai mayones, mayones, Bukan bumbu kecap? bukan. Tapi Oh saya bikin bumbu kecap sama cabai. cabai. Kayak di sana tuh harga makanan Asia gitu dijual berapa Mbak? Harga makanan untuk Asia itu kalau dikursin bikin sakit hati ya. Heeh. Karena kalau kita jajan di sana jangan coba dikursin ke Indonesia ke rupiah, jangan deh. Karena untuk semangkok bakso di sana tergantung pounds ya, kurs poundsnya ya. Heeh. Kalau misalnya poundsnya tinggi ya ikut harga makanan juga pasti tinggi. Kayak waktu pas saya ke sana saya beli bakso semangkoknya itu hampir 250.000 250.000 semangkok. semangkok. Hmm. Uh, Untuk gorengan 3 buah 80.000. 80.000. Teh tawar 15.000. 15.000. Iya, Padahal di sini kan teh cerupnya aja kan 1.000 iya. bisa dapat berapa tuh? Teh tawar Iya, tambah 15.000. modal air panas doang. Iya. Berarti emang di sana biaya hidupnya tinggi ya, Mbak ya? Mahal ya gitu ya? Tergantung biaya hidup atau biaya gaya hidup. Nah, Nah, itu itu ada itu maksudnya apa ada tuh? dua Boleh faktor. diperdalam tuh, Mbak, pengalaman. Kadang gini, banyak pendatang Hmm. dari luar UK biasa tuh suka kaget karena di sana tuh kita misalnya kalau di Jakarta lah orang-orang kita nih, kita kan kalau sini kan pengen barang-barang branded, barang-barang mewah. Di sana tuh banyak banget dan harganya tuh murah. Kita di sana tuh banyak pilihan. Mau kita biasanya tuh di sana ada namanya charity market. Nah, charity market itu tempat kayak barang-barang second, tapi itu masih kualitasnya masih bagus semua. Dan itu otentik semua barang-barangnya, jarang ada KW di sana. Di sana nggak ada barang KW. Ori ya. Nah, itu biasanya mereka kenapa saya bilang kebutuhan itu kebutuhan hidup atau gaya hidup? Karena orang yang baru datang ke sana pasti kaget, pengennya beli itu, beli ini, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan sini. Karena dari UK ke negara Eropa lainnya itu dekat. Tinggal naik Satu daratan kereta. deh ya. Nah, kalau untuk gaya hidup memang kita akan bangkrut di sana. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup, kita bisa milih. Kita mau tinggal di flat yang studio atau kita sharing flat sama teman itu bisa. Nah, itu untuk kebutuhan hidup kita bisa makanan di sana juga udah gampang kok cari makanan halal gitu kan. Kita bisa kalau kita tinggal di sana tuh asal kita bisa saving money dan kita nggak boros, kita bisa survive kok di sana. Bisa jadi juragan kos-kosan di Jakarta. Oh iya. Beneran. Ya emang sebenarnya teorinya sih kalau memang kita bisa cari duit di luar ya, buang di Indonesia tuh lebih enak ya Mbak ya sebenarnya kan karena kan memang pasti kan beda kosnya kan jauh. Iya jauh banget karena sekarang aja satu pon aja udah 18.900 sampai 19.000. Coba kalau waktu itu pas saya ke sana itu 21.000 di kursin satu pon. Loh, kalau buat makan tuh Mbak, normalnya makan tuh sekali makan tuh berapa Mbak di sana? Kalau kita ini ya bukan ngomong gaya hidup ya, tapi untuk kebutuhan hidup. Bisa sehari itu kita biasanya kalau di sana tuh untuk makan 50.000 kayak 100 lah udah bisa buat 3 hari kalau saya waktu di sana karena kita nyimpen bikin masakan terus kita di sana lebih kalau pagi itu makan pasti roti gitu kan karena memang di sana ya seperti itu sih biasanya roti susu tuh memang udah dan susu di sana lebih murah harganya mas dibanding Jakarta di Indonesia. Oh murah ya sana lebih ya? murah. Apa tuh sebabnya Mbak? Kok bisa murah? Nggak tahu ya. Karena susu di sini yang susu kemasan yang nggak seliter aja itu harganya udah hampir 20.000 di sana 2 liter cuma 36.000. 2 liter 36.000. Itu susu murni tanpa campuran tuh langsung fresh. Enak ya seger ya berarti. Ya berarti memang sebenarnya kalau untuk kebutuhan hidup aja tuh memang cukup murah ya. Kita nggak perlu pusing-pusing karena kita mau minum air mineral pun nggak usah ribet kayak di sini refill buka keran air.
Udah Gratis gampang. ya, Iya. Itu air dingin nggak loh, perlu dingin beli ya. banget loh itu airnya, air buat cuci tangan, yang di sinknya itu, Nah, di cucian piring itu bisa buat minum, konsumsi. Dan di sana public service-nya juga benar-benar berfungsi. ya ini kan jadi kalau yang justru yang menarik ini kan Mm-mm. pertama nih saya tahunya nih Mbak Dewi ini kan kok nih cewek cantik kok bisa jadi tahu-tahu bisa jadi supir busway Supir nih, iya Transjakarta ya. kan? Mau apa supir bis Transjakarta ya kan? Nah itu gimana awalnya Mbak ceritanya Mbak? Awalnya jujur nggak pernah kepikiran sama sekali saya untuk bisa jadi supir Hmm. angkot. Ya, supir angkot ya kalau di sini ya. Eh, definisi supir angkot kalau di Jakarta tuh kayaknya pekerjaan yang sangat supir angkot. Lu kayak nggak ada ini aja. Nah, di situ Ya angkot kan kalau definisi di sana kalau supir angkot kan ya nggak mobil punya. kecil, mobilnya mau Udah mobil gitu kecil itu loh. kadang persepsi orang masih banyak kok yang iniin apa definisi supir angkot tuh nggak punya pendidikan. Jangan salah, supir angkot itu supir di Transjakarta itu harus punya skill Hmm. gitu. Nggak harus cuma bisa nyetir. Nyetir tuh ya semua orang kalau nyetir bisa, tapi kita harus punya skillnya. Iya skill dasar kan pasti kan nyetir Betul. kan. Tapi nggak hanya nyetir aja mas, jadi pengetahuan di luar nyetir itu kita harus tahu, makanya kita Oh. harus ikut diklat. Oh, jadi ada diklatnya Harus, sebelum. nggak boleh Oh. kita daftar langsung nyetir, nggak boleh, harus ada diklat, dan dari diklat itu kita nanti ada yang namanya kita sertifikat profesi yang mengeluarkannya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan itu harus dimiliki oleh seorang pramudi Transjakarta. Oh, berarti ini ya, maksudnya bukan sekedar kita ngelamar kerja, terus dites, terus diterima. Nggak semudah itu. Enggak semudah itu ya. Dan kalau misalnya untuk jadi supir Transjakarta di bisnya, dan itu nggak bisa langsung dari polos langsung jumping ke bis, itu nggak bisa, harus mengikuti alurnya dulu. Nah, steppingnya dari A polos nih mobil pribadi ke misalnya A umum kayak taksi atau di Mikrotrans, Jaklingko, nah itu baru bisa ke bus Transjakarta. Jadi nggak bisa langsung. Jadi kalau kayak Mikrotransnya itu kan yang penghubung itu ya, feeder-feeder gitu. Betul. Itu sekelas ini ya. Mikrolet, ganti Sekelas Mikrolet, Iya. KWK. Nah, itu semua Itu kan udah gede juga ya mobilnya. itu juga semua angkutan umum yang ada di Jakarta itu harus di bawah naungannya Transjakarta. Di bawah pengawasannya Departemen Perhubungan. Enggak, jadi awalnya gimana tuh Mbak? Maksudnya kok bisa tertarik mau jadi misalnya awalnya ngelamar dulu dong. Iya kok bisa jadi pulang itu? dari UK saya nggak bisa, bengong, nggak ada kegiatan, saya nggak bisa. Nah, kebetulan rumah ibu saya dilalui oleh Mikrotrans Jak 02. Nah, kebetulan saya naik itu, mau arah kemana saya lupa. Nah, kebetulan saya naik itu, biasanya seperti biasa, saya komunikasi dengan pramudinya, dan kebetulan pramudinya memberikan informasi tentang lagi ada dibutuhin untuk pramudi wanita. Pada saat itu memang ya keberuntungan saya kali ya, itu mudah daftarnya. Waktu itu teman saya di Dishub, dia cuma informasi seperti ini, lo mau ada diklat nih, mau ikut nggak gitu kan, diklat apa gitu kan, tapi selebihnya lo kompetisi sendiri ya gitu kan. Gue hanya ngasih informasi gitu kan ya. Nah, jadi ada 2 informasi, dari teman saya sama dari pramudi Mikrotrans. Nah, pramudi Mikrotrans itu bilang ibu harus ke operator kalau mau gitu kan. Gitu, operator tuh maksudnya yang kayak vendornya kayak kayak KWK, Kopamilet. Nah, itu namanya vendor operator. Nah, itu harus ke situ. Nah, udahlah saya ke situ. Nah, teman saya bilang udah ikut diklat aja gitu kan. Nah, diklat, saya pikir di Dishub, aduh saya nggak punya background apa-apa nih. Saya buta sama sekali tentang apa itu transportasi darat gitu kan. Basicnya tuh saya cuma nyetir doang, nggak punya apa-apa lagi gitu kan ya. Ketika saya cuma ngandelin foto 4x6 sama ijazah. Selebihnya saya pasrah. Itu. Ijazah itu dong S1-nya itu ya. saya, komunikasi. Kan jauh juga tuh dari komunikasi jadi. Tapi jangan salah Mas, banyak kok teman-teman saya yang lulusan S2 pun ada yang jadi pramudi. Ada ya? Ada. Jadi jangan disangka pramudi itu nggak punya pendidikan. Justru mereka ada yang pengusaha, ada yang jadi itu pramudi juga. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya supir busway ini sekarang tuh udah jauh lebih bagus ya. Mikrotrans itu udah jauh lebih bagus. Misalnya
dari segi pendidikan dan wawasannya kan. Betul. Artinya tuh jadi kan kalau dulu kan zaman Supir zaman dulu cabutan, itu supir kan tembakan, iya ya. kan kayak Kopaja, Metro Mhm, Mini itu kan mhm, terkenal kan mhm. gitu kan. Tapi Iya, kan sebenarnya bagusnya tuh kalau zaman dulu heeh, dengan supirnya seperti gitu, itu kan lebih mendekatkan kita sama Allah tuh. iya. Kenapa? Tahu nggak, Semakin Mbak? iya tahu, Kenapa? semakin kencang semakin dekat ya. Iya, kita kan semakin kenceng Iya, kan kita semakin banyak iya, istighfar tuh, makin banyak zikir kan. Jadi sebenarnya kalau kata Pak Ustadz itu kan mhm, kita kalau naik naik iya, Metro Mini dan semakin Kopaja zaman kencang, dulu itu kan iya, itu bagus kita jadi banyak zikir kata gitu kan. semakin dekat kematian. Kalau sekarang kan udah enggak kan, berarti Enggak, kan udah enggak ugal-ugalan semua apa. kalau di mikrotrans itu kecepatan maksimal 45. Kalau di Oh, ya sudah dibatasin. udah ya. Kalau di bis Transjakarta udah di lock 50 Oh, kilometer. memang di lock ya. Iya. Oh, Jadi kita nggak jadi bisa aman yang ya. aman. Dan itu memang nggak boleh nyentang kayak salip-salipan tuh udah nggak Zigzag gitu boleh, udah nggak enggak boleh. boleh. Dan itu kena BA04 kalau seperti Apa itu. tuh BR Denda. Mbak? Oh, oh Hmm, ada denda juga ya. ada. Loh, Mbak tadi yang tadi nih udah modal ijazah sama foto Hmm, 4x6. Terus gimana tuh Mbak? Terus itu Mbak selebihnya ceritanya. saya pasrah. Oh, Udah, udahlah. Seperti udahlah nothing tulus. Kalau rezeki mah nggak kemana, gitu kan. Udah. terus Terus teman saya ngabarin lolos verifikasi. Serius loh, saya bilang kayak gitu kan. Karena gue heeh, cuma modal ini doang nih, gitu heeh. kan ya. Ternyata memang saya langsung ke Bali diklat. Di Gianyar, Oh. di Poltrada Bali. Oh, di Bali Mm-mm. iklannya. Iya, Nah, iya. Poltrada Bali itu ya udah disitulah titik balik saya eh kayak transisi kayak dari apa kayak kepompong mau jadi kupu-kupu. Nah, disitulah saya perubahan saya di situ. Itu ya. Heeh, Kalau di ini nih di tema podcast saya heeh. itu second wind, menciptakan Iya, angin oh iya, kedua. iya, Ya kan betul gitu betul. kan. Misalnya kan gitu kan. Berarti kan Mm. istilahnya kalau Mbak Dewi ini kan second wind ini kan dari pulang dari London nih masih belum tahu mau ngapa-ngapain, Iya, ya kan akhirnya dapat heeh. misalnya ini kan Ya, kegiatan kesempatan gitu kan kesempatan kerja chance. ini sebagai supir busway kan. Mm-mm. Wah itu luar biasa banget itu. Pertamanya jujur saya supir angkot. Sempet ngebatin, sempet Heeh, ke ini anak. Nah, heeh, itu segitiga itu yang ada di pikiran saya. Saya harus jaga psikis anak saya, takutnya dia malu atau itu wajar heeh, ya, heeh, lumrah ya kayak gitu ya. Karena biar gimana pun kan itu ada di area lingkungan rumah saya. Kalau heeh. saya ada di situ takut anak saya bagaimana. Tapi lambat laun setelah saya kasih pengertian, saya kasih pandangan, setelah ini ternyata dia nggak seperti yang nggak saya bayangkan. Malah Oh, saya bilang oh, gini, nak kalau bunda jadi supir angkot, saya bilang supir angkot, nggak bilang supir ini. oh, Kalau bunda jadi supir angkot gimana? Abang malu nggak gitu kan? Ngapain abang harus malu? Kan bunda bukan maling, apa bunda bukan koruptor, abang nggak malu gitu kan ya? Ya oh, udah. hebat ya. Terus belum tentu uh, orang-orang teman-temannya abang ibunya bisa kayak bunda. Wah Nah luar itu biasa, kan, support banget anaknya. itu yang bikin saya membuncah semangat saya tuh jadinya ya udah saya harus ini buat anak saya gitu kan ya. Ya itu tadi nggak mudah untuk ada di posisi ini gitu kan karena ya banyak teman-teman sekolah saya lo sekolah tinggi cuma jadi supir angkot. Hmm. Emang kenapa? Saya bilang gitu aja. Nggak ada yang Tapi siap. ada ya, yang maksudnya tuh Hmm, boleh dibilang kalau itu kayak merendahkan gitu ya, ada ya? Oh, ada. terus Bahkan di inner circle saya pun pada saat saya mau berangkat diklat itu sampai saya dicurigain. dicurigai ini? Mau kemana kamu? Mau ini, mau kemana? Saya orang nggak pernah banyak bicara, tapi saya buktiin. Dalam hati saya gitu kan, saya nggak perlu banyak debat yang tidak menghasilkan effort apa-apa buat saya gitu kan ya. Lebih baik saya do it buat anak saya. Oh, maksudnya dari pihak keluarga ini Hmm. mencurigakan tuh Saya pergi, melarang untuk pergi jadi mungkin ini. saya untuk pelesiran, untuk apa gitu kan. Udah segala Oh, macam dah ya. Saya nggak pernah pikirin itu, yang penting saya oh waktu mau pergi ke diklat di Bali itu. mm-mm. Oh, Karena memang saya nggak setelah ada beberapa kejadian yang nggak bisa saya ini ya itulah di situ saya mulai ada perubahan dari manusia. Ada dua hal yang bikin saya berubah. Tahu mas, perubahan itu manusia bisa berubah karena apa? Saya tanya ke mas. berubah nih kalau saya Manusia jawabnya. bisa berubah tuh karena apa? Pertama nih, Mm-mm. ya ini kalau salah koreksi ya. Mm-mm. Pak E nih kalau salah koreksi nih. Pak E juga boleh nih sama Mak E nih tulis di kolom komentar ya. Perubahan manusia tuh biasa Ada karena dikarenakan disebabkan apa? apa gitu ya kan. Nih kalau saya sih pertama mungkin ya karena pikirannya berubah Hmm. ya kan.
Yang kedua, karena hatinya terluka. Betul, iya. Betul ya? Betul. Wah, Pak E. Tulis juga di kolom pertanyaan di kolom komentar nih ya, Pak E. Ya, manusia itu bisa berubah karena dua hal. Hmm. Ya, karena hatinya, pikiran yang terbuka dan Hmm. hati yang pernah terluka. Sarang yuk. Pasti saya dapat cepet nih Pak E nih. Kalau di SD tuh dapat poin cepet. Karena nggak selamanya kayak misalnya seseorang berubah bukan karena dari materi. Materi bisa membuat orang cenderung ke negatif. Tapi kalau udah hati sama pikiran, hati dan pikiran terbuka itu lebih kita berpikir Ya, ke betul. jalan yang positif. Lebih positif. Nah, itu Mas. Karena saya itu. Ya jadi ya banyak kejadian-kejadian yang bikin akhirnya saya berubah dan akhirnya ke positif, bukan yang arah cenderung ke Iya, iya. Artinya juga menjalankan satu profesi juga udah nggak mikir masalah malu lah, nggak pikirin omongan orang lah, ya kan udah jalan aja. Cuman gini loh, Mbak, kan Mbak Dewi ini kan kalau saya bilang ini kan seorang entrepreneur juga dong di London ini kan, itu kan gitu kan. Ya kalau maksudnya ini memang motivasinya memang untuk ngisi waktu doang atau memang untuk ada kebutuhan hidup gitu loh? Dua-duanya. Ya. Artinya mengisi waktu luang ini untuk yang produktif lah, istilahnya gitu kan. Saya tidak pernah, dari dulu nggak pernah mengandalkan hidup sama orang, sama manusia. Karena mengharapkan sesuatu sama manusia adalah kecewa. Wah, dengerin tuh Pak E. Kalau berharap sama manusia tuh kecewa. Jadi berharap itu ya kepada Allah. Itu nggak pernah ngecewain kita. Allah ngasihnya itu tepat dan tidak pernah meleset di waktu yang tepat. Gitu. Ini keren banget nih Pak E. Ini namanya ilmu daging nih Pak E. Nah, terus nih Mbak, dari di Diklat itu tuh berapa lama tuh Diklatnya? Seminggu. Oh, seminggu di Gianyar, di Polrada, dan tahu Mas, saya dari 100 peserta satu-satunya perempuan yang ada di situ. Serius Mbak? Satu-satunya? Satu-satunya peserta perempuan yang ikut waktu di angkatan 6 gelombang 22. Nah, terus namanya Diklat kan saya nginep tuh Mbak? Iya, nginep. Itu sendiri apa? Satu kamar sendiri? Saya sendiri dapat kamar yang gede. Biasanya ya Pak E ya kan. Saya juga kan namanya, saya kan atlet. Saya kalau di Pusdikat kan biasanya sekamar tuh bisa berdua, bertiga, berempat, bahkan mungkin bisa berenam ya kan, benar nggak? Iya. Nah ini kan sendiri, makanya apa campur apa gimana? Dapat bednya yang king size, mau jempalitan juga. Emang sendiri berarti ya? Sendiri saya dapat. Takut apa? Ada rasa takut nggak? Enggak, karena saya nggak diputerin banyak cowok gitu? Enggak sih, karena kalau usil ya saya tinggal lapor ke petugas di Polrada gitu kan ya. Udah pernah dilerai sih sama itu, pernah ada case juga. Oh pernah ada kejadian? Ada. Karena dia merasa tersaing sama saya. Loh, saya di sini nggak merasa bersaingan, kalau kita sini belajar gitu kan. Dia nggak suka ngelihat saya gitu kan. Nah saya di sini nggak cari panggung, nggak pernah. Saya sini mau belajar gitu kan ya. Ya saya ibu rumah tangga biasa, ya saya haus dengan ilmu ini gitu kan. Berarti sebenarnya supir busway yang sekarang ini tuh cerdas-cerdas ya Mbak ya? Istilahnya gitu, wawasannya tuh luas. Boleh dites Mas. Iya kan? Bahkan waktu pas pada saat itu mau diklat, kita dites dulu baca tulis buta warna atau enggak. Waktu pas mau berangkat diklat, dites dulu bisa. Kalau nggak bisa baca, gugur, nggak bisa berangkat gitu. Berarti emang udah qualified banget dong ya sebenarnya ya. Dan aman lah kita kalau naik busway, naik Ekotrans itu ya. Alhamdulillah. Hampir jarang didapetin kayak pencopetan kayak gitu, jarang. Cuma ya belakangan sih masih ada kasus pelecehan tuh, masih ada 1-2. Oh, ada ya Mbak ya? Itu maksudnya pelecehan dari penumpang. Bahkan saya pun pernah ngalamin. Boleh ceritain tuh Mbak, Mbak. Pernah ngalamin saya pelecehan dari penumpang itu. Kayak waktu pas saya masih di Mikrotrans itu ada penumpang, ya boleh bilang lansia ya, itu bapak-bapak dari Indonesia Timur. Ya saya sih sama siapa aja ya, sama penumpang ya pasti saya ramah dan sopan untuk komunikasi ya. Kita nah cuma kadang-kadang mereka menganggapnya tuh saya kok wah gampang nih gitu kan. Sikap sopan saya disalahartikan dengan beberapa penumpang gitu kan. Nah salah satu penumpang itu yang si bapak, sebutnya bapak A ya. Nah bapak ini selalu kalau saya dia naiknya mau sama saya. Bahkan sampai di mana saya ini
saya suka diberhentiin. Padahal dia udah naik tuh sama teman saya. Dia berhenti, turun sama teman saya, dia pindah ke mobil saya. Ini orang kenapa gitu kan? Saya pikir kan, apa mungkin mau turun situ terus mau naik sama saya. Ternyata enggak. Dia nanya sama saya, "Hei Ranti, saya kalau dipanggil di lapangan namanya Ranti. Anak kamu berapa?" Saya bilang aja, 5 Pak. Kan mungkin orang kan mikir dong anaknya 5, gitu kan, berat nih. Gitu kan. Saya nggak rela kalau anak kamu 5. Hah? Dalam hati saya harus punya anak berapa gitu kan ya. Saya mikir terus begitu kan. Dia setiap mau turun, dia harus dia pamitan sama saya. Kalau nggak saya jawab, dia pasti gebrak-gebrak pintu. Loh kan tinggal jalan, Mbak. Nggak bisa. Turun kan harus ini dulu. Tapi ya itulah penumpang ya. Kadang-kadang dengan pola tingkahnya yang kita nggak bisa unpredictable banget Mas kayak gitu. Nah terus ada juga lanjut. Ada penumpang goib. Maksudnya goib? Ya penumpang tak kasat mata. Serius Mbak? Iya. Itu waktu pas. Itu pagi apa malam? Itu kejadian pagi. Sekitar jam 8:30 pagi. Di arahnya setelah halte Megaria. Itu kan ada halte rumah sakit RSCM Kencana. Nah, setelah saya Megaria itu saya sounding ke penumpang. Ada yang turun di Kencana gitu kan. Ada Bu, saya dengar dari arah belakang. Sedangkan penumpang waktu itu masih di Mikrotrans. Nah, penumpang yang di depan ini dengar bahwa di belakang ada berhenti. Begitu pas nggak ada kok, nggak ada ngomong. Tadi saya dengar ada. Nah, ibu ini dengar. Nah, saya dalam hati, udahlah ini berarti ada yang lain. Saya dalam hati cuma bilang, ya Allah, saya hanya bekerja di sini. Ya biarin aja dia mau naik ya silakan gitu kan. Itu yang benar-benar pagi-pagi loh, ini masih pagi. Iya, masih pagi loh. Mungkin habis dugem kali kesiangan deh baru pulang. Tapi kalau menurut cerita yang saya dapat dari penduduk di sekitar RSCM Kencana memang itu berulang. Iya dekat rumah sakit ya, Megaria situ ya. Lingkungan rumah sakit situ. Iya. Nah, terus yang keduanya pas saya lagi pernah masuk siang, dan itu kalau siang kan pulang sampai malam kan, jam 10. Nah, sekitar habis azan Isya atau azan Maghrib, saya lupa pastinya jam berapa. Di lokasi yang sama juga. Saya lihat dari kaca spion dalam, ada orang, saya tengok ke belakang, nggak ada. Oh serius Mbak? Iya. Beneran sih. Terus gimana tuh? Udah saya istighfar aja di mobil. Gitu. Saya sama hal semacam itu nggak begitu kaget. Karena memang di luar pekerjaan saya sebagai pramudi, saya juga pelayanan jenazah. Oh berarti emang ada belajar pelayanan jenazah juga ya? Ya memang ngurusin jenazah gitu kan. Jadi untuk hal seperti itu ya saya cuma ini aja berdoa dalam hati, ngebatin udah masing-masing, saya nggak ganggu kamu dan kamu jangan ganggu saya di sini kerja. Jadi untuk hal kayak gitu saya jadi paham nih ya. Nggak takut. Kalau ditanya lebih nyeremin mana, hantu atau manusia? Manusia yang lebih menyeramkan. Apa sebabnya Mbak? Manusia bisa membuat kita hancur. Dengan ucapannya, dengan dengan sikapnya itu bisa membuat hancur. Kalau udah mayat bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Iya benar. Nih Pak E nih, ingat-ingat ya. Kalau ada yang Pak E ini ada yang takut nih atau anaknya takut nih, ya istilahnya ingat aja tuh, yang bisa bikin hancur kita tuh manusia gitu. Manusia lebih bisa lewat perkataan, lewat tindakan, sikap, ya kan. Tapi kalau mayat tuh udah nggak usah apa-apa Pak E. Makanya tuh jangan pernah takut tuh sama setan. Bentar-bentar nih ada ngeri juga di sini. Malah dari jenazah yang saya ini untuk kayak mandikan atau apa, kita bisa belajar dari mereka gitu kan. Endingnya manusia tuh baik buruknya pada saatnya itu. Iya. Dia wafat. Gitu. Itu triggernya apa Mbak? Kok bisa mau, padahal masih aktif ya masih jadi aktif di pelayanan jenazah sih. Bukan, maksudnya jadi supir busway ini masih aktif ya. Terus triggernya apa tuh mau jadi belajar pelayanan jenazah itu? Justru, pemuliaan, bilangnya pemuliaan jenazah ya? Pemulasaran jenazah. Pemulasaran. Justru untuk pemulasaran jenazah itu saya udah dari 2016 udah ikutan. Oh, udah jauh jadi dari sebelumnya. Iya. Udah relawan saya di janait.com. Nah itu ya memang banyaklah pelajaran yang saya ambil dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang saya lewatin itu. Loh, berarti kalau dari busway ini udah jalan berapa lama Mbak? Setahun.
Setahun. Sekarang masih ya? Itu sistemnya apa sih? Sistem kerjanya itu? Kontrak Ada atau yang apa gitu? kontrak, ada yang karya yang tetap. Jadi tergantung dari kitanya sendiri, apa kinerjanya kita kan juga dinilai kan. Lah kan Mbak Dewi ini kalau mobil pribadi kan biasa lah ya Hmm, kan, gitu kan. Terus saat pertama kali bawa mobil Micra, terus Mikotan, yang gede kegede lagi, gitu oh kan. itu tantangannya apa Mbak? Ojol, Ojol. ojol. Tantangannya tuh ojol udah luar biasa ada tuh. Hmm. Bener-bener itu bikin huh, kita yang harus ekstra sabar. Ekstra sabar lagi. Hmm. Karena apa? Di jalan tuh mereka tuh nggak mau ngalah. Oh, Jadi selap-selip. Makanya banyak kejadian yang kelindes. Nah itu karena dia nggak sabar. Dan dia melewati jalur Transjakarta. Itu. nah itu gimana tuh hukumnya tuh? Nah, itu kan kalau misalnya dia udah masuk jalur kita, itu udah bukan teritorialnya dia lagi masuk ke jalur kita. Jadi jangan salahin pramudi Oh, Transjakartanya. Jadi iya, iya. ya dari pihak si pengguna motor ini ya harus ya kan gitu di jalur itu kan suka ada petugas yang buka Ah, tutup ah, jalur kan. iya, Nah, iya ada tuh. kadang di jam-jam tertentu memang itu dibuka. Nah, itulah kadang-kadang kok masih ada dilewatin motor, itu kan bukan jalurnya dia gitu kan ya. Nah, jadi jangan salahkan teman-teman pramudi ketika lewat itu mereka terkena sesuatu hal yang kita tidak diinginkan. Nah, karena mereka memang masuk jalur yang salah. Iya, Kecuali feeder busway itu yang ada landai, nah itu iya. bisa dilalui. Kalau dia udah tinggi seperti itu, jangan lalui. Hmm. Itu juga yang sering polisi nilang kan gitu ya kalau mau itu ya kan. Iya Tapi kalau itu emang nggak boleh. nggak sampai nilang Ah, polisinya, terus sampai terjadi kecelakaan karena busway nah itu nggak salah ya nah busway-nya. itu kan itu kita Pramudi nanti itu nggak salah ya. kita lihat itu kan di busway itu di beberapa titik ada CCTV. Heeh. Nah itulah dari CCTV itu kita bisa uh, buka nih ininya kronologisnya seperti Ah, apa ah. gitu. Udah banyak kok kasus mas yang seperti itu. Jadi teman-teman saya, aduh gimana nih. Bahkan saya juga tuh pernah ngalamin waktu Hmm. di jalan di seruduk motor, ditabrak motor dari belakang. Gimana kita mau ngejar sedangkan motor kan bisa nyalip. Iya, Nah itu, nggak mungkin karena itu. kalau di Transjakarta itu kenapa kita harus pagi itu harus ada pengecekan. Nah gunanya apa? Kalau ada salah satu part yang nggak sempurna lah, misalnya ada yang satu sen nggak nyala itu kita nggak boleh operasi. Jadi benar-benar kendaraan tuh harus fit. Hmm. Selain kita pramudi fit, kendaraan kita harus fit juga. Kurang satu nggak boleh operasi. Oh memang dicek ya Harus. berdasarkannya, harus itu ya. Kalau memang maksudnya lolos dari cekan itu Ya sampai udah. terjadi apa-apa di jalanan apa Mm-mm. misalkan lolos nih, maksudnya Mm-mm. nggak ketahuan itu atau Mm-mm. dari pramudi itu Mm-mm. males atau lengah. Mm-mm. Kalau ada apa-apa tetap salah pramudinya dong ya. Nah, itulah kenapa sebabnya masuk Transjakarta itu nggak semudah yang dibayangkan. Hmm. Karena ada beberapa tes yang harus dilalui. Salah satunya tes kesehatan. Hmm. Bebas narkoba, nah itu penting. Hmm. Nah, kalau kita udah terkena efek narkoba, itu kadang-kadang ya narkoba itu kan nyandu ya. Kadang Hmm. entah kita lagi apa, Iya. ada duit, nyandu gitu. Nyepet gitu kan, ubas gitu kan. Oh, Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita jadi error. Kalau iya. ngantuk itu udah jadi manusiawi ngantuk, Heeh. kecapean, letih. Nah, itu kenapa di Transjakarta itu suka ada highway. Highway itu kayak misalnya nih mobil depan masih ada Heeh. nih, depannya ada lagi. Nah, kita ada di sini. Nah, itu benar kita masih nunggu. Oh, Nunggu dulu yang jadi ada oh, waktu itu jeda waktu istirahatnya untuk kita ya. istirahat. Nah, itu. Itu walaupun sebentar meremin Ya, aja gitu ya. iya makan kayak apa kayak gitu. Oh, tapi kalau jam makan siang itu memang di bis, Mbak? Nggak ada Ya kita nggak ini? bisa istirahat turun makan itu nggak bisa. Pokoknya kita menempatin waktu Oh, berapa jam sih kalau itu nggak jam nyampe kerjanya? 1 jam, paling 15 Bukan, menit. maksudnya jam kerjanya itu berapa lama? Dari kita operasi pelayanan dari jam 5 sampai jam 12. Itu benar-benar sendiri bawa sendiri, Iya, nggak ada gang ganti? nggak ada. Nanti kan yang shift siang ada lagi. Ada yang ganti dong Ah, sip-sipan dong. Berarti iya, maksudnya ada dua berapa shift. jam? Dua shift dari jam 5 pagi sampai jam 12 atau jam 1. Siang, Mm-mm. jam 5 sampai jam 12 siang. Terus Mm-mm. jam 12 siang sampai Mm-mm. shift keduanya tuh, Sampai malam jam 10. Mm-mm. oh, tetap ada sip-sipan Iya, ya. kecuali kalau ada Cuman split. dari jam 5 sampai jam 12 itu kan berarti kan 7 jam. Mm-mm. Itu memang nggak ada istirahatnya ya. Nggak ada. Istirahatnya pada saat antrian Iya. itu aja ya. Berarti bawa bekal makan tuh di bis itu ya. Iya. Oh, Jadi ya entah kita pas lagi di pengendapan gitu atau oh. di terminal kayak misalnya contoh kayak
Pulau Gadung, Pinang Ranti. Nah itu kan selama jalan tuh kita nggak ada berhenti. Nah kita berhenti pas di terminal Pinang Ranti ya kita makan. Nah bis yang udah lama di situ udah jalan, nah itu kita nunggu antrian. Nah itu Iya, namanya iya, antri. iya, iya. Nah, kita makan, sholat. Sholat di bis apa turun? Kalau saya subuh selalu di bis. Saya nggak bisa di rumah karena pasti telat. Nah, saya sholat di bis. Iya, iya, Digunain iya. waktunya gitu. Terus kayak kalau Johor sih udah turun ya, istilahnya Duha udah masih udah. panjang, ya Kalau kan? duha juga saya masih bisa karena kan kalau pas duha saya suka berhenti di pas di itu. Berarti itu tayamum dong, Enggak, ininya. saya jaga wudhu aja. Oh, udah jaga Iya, wudhu ya? saya enggak. Oh iya, kalau misalkan kayak gitu, kalau pengen kebelet gitu, gimana tuh, Mbak? Enggak, kalau saya diajarin sama guru saya kalau memang udah niat mau jaga wudhu, insya Allah tuh nggak akan kebelet pipis atau buang. 7 jam loh, Iya, karena tahan saya, bisa. iya. Wah, nih Pak ini luar biasa banget nih Pak ini perjuangannya nih seorang wanita cantik nih yang jadi berkarir nih, bukan jadi ya kalau menurut saya dia berkarir tuh di supir busway gitu. Kenapa saya bilang ini berkarir? Karena ini nggak sembarangan gitu loh Pak untuk bisa jadi supir busway ini. Ada diklatnya, ada apa, ya kan? Ini pengalaman banget nih, bagus banget nih pengalamannya dari Mbak Dewi ini nih. Jadi Pak ini sama Mbak E nih bagus lah nih kalau memang bisa ngikutin nih cerita ini luar biasa buat saya nih. Terakhir nih Mbak, boleh kasih pesan Mbak ke pemirsa saya nih Mbak, ke Pak Ewe Mbak E nih. Iya. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru selama itu masih di jalan yang positif dan kita nggak pernah tahu di depan kita tuh ada apa. Jadi jangan pernah takut menyerah, jangan pernah takut apa yang harus kita lalui. Jadi dan belajar itu nggak harus di bangku sekolah, tapi belajar dari kehidupan gitu. Yang lebih menguatkan kita ke depannya. Wah nih keren banget nih Pak E nih. Jadi nih artinya ya Pak E ya, dari cerita pengalamannya Mbak Dewi ini memang benar-benar luar biasa nih. Mbak Dewi ini bisa menjalani itu berbagai profesinya sebenarnya. Ini yang baru kita ceritakan di sini ya. Mbak Dewi itu jadi entrepreneur di luar negeri, soal gitu kan, buka restoran dan dia balik ini untuk ngisi waktu luang produktifnya itu coba untuk jadi berkarir tuh di supir bis busway gitu loh. Ini luar biasa sekali dan itu istilahnya nggak ada malu gitu loh Pak E dan memang selama masih berkegiatannya positif itu kan terabas saja gitu loh Pak E. Nah ini luar biasa sekali ya, ini menginspirasi sekali lah buat kita semua ya Pak E. Satu lagi Mas. Oh iya, pesannya buat semua gitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu, pergunakanlah hati dan rasa cinta dengan pekerjaan itu. Dengan kita memakai keduanya, kita akan menjalankan pekerjaan itu dengan ringan, dengan senang hati. Nah, tuh Pak E itu. Artinya segala sesuatu nih, apapun profesi kita harus menjalankannya itu dengan hati dan cinta tuh Pak E. Dalam menjalankan pekerjaan itu dan itu akan menjadikan kita semakin nyaman, ringan menjalankannya dan semakin bahagia. Oke Pak E, sampai di sini dulu ngobrol tipis-tipis bersama Mbak Dewi ini dan sip. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.